Pembahasan Tryout Bahasa Indonesia Korwil Banguntapan Bantul DIY 2021 bersama Pak Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ito. Kali ini Pak Ito akan membahas soal bahasa Indonesia Tryout dari Korwil Banguntapan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal nomor 25 berkaitan dengan bacaan teks. Ketika disodorkan bacaan teks, maka langkah pertama untuk menghemat waktu dan efisien, baca soalnya terlebih dahulu. Apa soalnya? Nilai moral yang baik dari tokoh Rino, ya. Nilai moral yang baik dari tokoh Rino. Kita cari moral yang baiknya di sini apa nilainya. Oke, kita baca teks seksama. Sepulang sekolah, Rino melewati kebun mangga milik Pak Hasan. Ia melihat ada mangga yang sudah masak. Setelah merasa aman, tidak ada yang memperhatikan, Rino memetik satu mangga dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, Rino makan mangga tersebut dengan lahap. Setelah makan malam, tiba-tiba Rino sakit perut. Malam itu Rino bolak-balik ke kamar mandi karena diare. Setelah minum obat dari dokter, Rino termenung. Akhirnya Rino menyesali perbuatannya karena telah memakan mangga curian. Nah, di sini ada perbuatan moral yang baik. Apa? Yaitu menyesali. Ini ya. Menyesali perbuatannya karena telah memakan mangga curian. Kita lanjutkan teksnya. Keesokan harinya, Rino merasa ia sudah sehat kembali. Sebelum berangkat, Rino ke rumah Pak Hasan untuk meminta maaf karena telah mencuri mangganya. Meminta maaf, ini nilai moral yang baik. Kita kasih tanda. Nah, meminta maaf. Pak Hasan memaafkan Rino, bahkan memberi mangga untuk orang tua Rino. Berarti jawabannya apa ini yang tepat? A. Rajin belajar, tidak diterangkan di teks ya. B. Takut dengan Pak Hasan, tidak. Di situ sudah ada tanda yang Pak Etok beri warna kuning ya. Menyesali. Kita cari A, B, C, D-nya yang ada tulisan menyesali perbuatannya dan meminta maaf, yaitu yang tepat adalah D. Ini jelas ya. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 26. Ini bacaan lagi. Kemudian pertanyaannya adalah ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Ungkapan yang tepat. Teksnya, pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Daya beli masyarakat turun drastis, menyebabkan beberapa perusahaan mengurangi jumlah produksi. Ada perusahaan yang terpaksa melakukan PHK karena tidak mampu membayar gaji karyawan. Bahkan ada perusahaan yang sudah tidak dapat berproduksi sama sekali sehingga terpaksa. Nah, pilihannya apa ungkapan yang tepat? Naik daun, gulung tikar, angkat topi, atau muka tembok. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus tahu juga arti dari ungkapan masing-masing. Naik daun itu apa? Naik daun itu tenar. Ada kaitannya dengan ilustrasi tadi tidak? Tidak ya, karena ini penurunan PHK dan sebagainya. Kemudian gulung tikar apa? Bangkrut. Nah, berarti ini yang tepat, sementara B ya kita lihat, C belum kita lihat, tapi yang B ini kemungkinan jawaban. Yang C, angkat topi. Angkat topi itu apa artinya? Angkat topi adalah menaruh hormat atau kagum. Ada nggak kaitannya dengan ilustrasi? Tidak ya. Untuk D, muka tembok. Muka tembok itu tidak punya malu. Berarti tidak ada kaitannya dengan ilustrasi. Berarti soal nomor 26, ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah gulung tikar. B. Kita lanjutkan soal nomor 27.
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Ini peribahasa ya. Perhatikan ilustrasinya karena ilustrasi ini menentukan jawaban. Dava dan Hafiz adalah siswa kelas 6 SD. Mereka senang bermain bersama. Banyak orang yang mengira mereka adalah saudara kembar karena wajah mereka sangat mirip. Bahkan ada yang terkadang salah memanggil Dava menjadi Hafiz dan sebaliknya. Mereka bagai kita analisa pilihannya. A. Buruk muka cermin dibelah. Apa artinya sebenarnya peribahasa itu? Buruk muka cermin dibelah. Seseorang yang menyalahkan keadaan yang buruk kepada orang lain. Ya, padahal keburukan itu berasal dari dirinya sendiri. Berarti tidak sesuai dengan ilustrasinya. Bagai bumi dengan langit. Bagai bumi dengan langit itu artinya apa? Dua hal yang sangat jelas perbedaannya dan tidak bisa disesuaikan. Jadi jelas perbedaannya. Berarti ini tidak sesuai dengan ilustrasinya. Bagai pinang dibelah dua. Nah, ini tepat. Kenapa? Artinya adalah kembar. Bagai pinang dibelah dua artinya kembar atau dua orang atau dua hal yang sangat mirip satu sama lainnya. Ini kan tadi sampai salah memanggil nama karena saking miripnya. Berarti yang tepat adalah C. Bentar. Pak Etok ngekliknya terlalu banyak ya, kita ulangi lagi. Yang C ya, ini jawaban yang C biar tidak rancu. Oke. Yang C. Yang D artinya apa sih? Bagai anjing dengan kucing. Anjing dengan kucing ini menggambarkan dua orang yang saling bermusuhan dan tidak bisa didamaikan. Ya, berarti nomor yang pilihan D tidak tepat. Yang sesuai dengan ilustrasi adalah C, bagi pinang dibelah dua. Kita lanjutkan soal nomor 28. Perhatikan petunjuk penggunaan layar proyektor yang disusun secara acak. Urutan ya penggunaan layar proyektor yang tepat adalah pilihannya jelas di situ. Pertama adalah nomor 5. Turunkan layar proyektor yang terpasang. Kemudian pilihan selanjutnya antara 2 dan 4. Kita lihat. 2. Hubungkan kabel proyektor dengan staf kontak. Tepat ya, dihubungkan dulu. Kemudian nomor 2 benar, berarti yang D jelas salah. Yang D jelas salah. Kita coret aja yang D. Sorry kabur. Maaf. Nah, ini salah ya. Selanjutnya kita lihat nomor 2, 5, 2 itu sudah sama, tinggal A, B, C. Kita lihat lagi mana yang lebih tepat antara 3 dan 4. 3 itu tekan tombol power menghubungkan kabel proyektor dengan laptop. Yang mana dulu yang tepat? Sebelum dihubungkan ke laptop, terlebih dahulu tekan tombol power pada proyektor. Berarti 3 ya. Berarti yang B itu salah karena 4 duluan. Ya. Kita lihat lagi antara A dan C. Kemudian sama-sama 3. 1 atau 4. Kalau 1, sesuaikan paparan sinar dari mesin pada layar atau hubungkan kabel proyektor dengan laptop. Langkah sebelum dihubungkan itu kita sesuaikan paparan sinar dari mesin pada layar, baru nanti dihubungkan ke laptop. Berarti yang tepat adalah A ya. Yang C ini salah. C salah. Yang tepat adalah A. Oke. Next, nomor 29. Perhatikan petunjuk membuat karya montase. Montase itu menempel ya, yang disusun secara acak. Urutan yang tepat 1 atau 2 yang pertama. Yang pertama ini cari gambar
pada majalah, buku, atau surat kabar. Atau nomor 2, membuat tema atau konsep gambar montase. Ya, langkah pertama justru membuat tema dulu, baru mencari gambar. Kalau kita mencari gambar terlebih dahulu, nanti kita bingung nggak tahu arah karena temanya tidak tahu. Maka langkah pertama adalah membuat tema atau konsep gambar montase. Berarti A dan B itu jelas salah. Kita coret aja. Ya, maaf, ini kita ganti aja, ini salah, berarti tinggal C atau D. Kita lihat sama-sama 2, 3, 1 ya. Setelah membuat tema, cari gambar. Langkah selanjutnya apa? Potong gambar-gambar yang sudah dipilih atau tambahkan warna. Nek tambahkan warna berarti sudah ditempel ya, berarti 5 dulu ya. Tempelkan potongan-potongan gambar. Oke, kita coba potong gambar-gambar yang sudah dipilih, kemudian tempelkan potongan-potongan gambar. Berarti yang menempelkan itu terakhir ya. Berarti langkahnya 2 dulu, membuat tema, mencari gambar, kemudian dipotong gambarnya, kemudian ditempel, kemudian diarsir atau diberi warna tambahan, yaitu yang tepat adalah D. Yang C kurang tepat. Maaf, kebablasan ini ya. Oke. Yang C kurang tepat ini ya. Yang benar adalah D. Oke, ini benar ya, yang saya kasih warna kuning itu benar. Kemudian lanjut nomor 30, urutan yang tepat untuk menjadi paragraf yang padu. Ini sudah diawali dengan angka 2. Kita baca angka 2, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya kita menyesuaikan. Tong-tong berwarna biru berjejer rapi di halaman samping rumah milik Iwan. Itu ya, langkah pertamanya. Kemudian selanjutnya yang tepat yang mana? 1, 3, 4, atau 3. Nah ini, kalau 1, di samping setiap tong terdapat pipa PVC setinggi tong. Atau tong-tong itu berisi ribuan ekor ikan lele. Atau sementara itu tepat di atas tong. Nah, berarti tong ini harus mengacu pada keterangan sebelumnya ya. Setelah 2 ini berarti yang tepat adalah 3. Berarti A dan C itu salah. Ini halo, sorry sensitif ini ya. Oke, A dan C salah ya. Langkahnya adalah tong-tong berwarna biru berjejer rapi di halaman samping rumah milik Iwan. Kemudian tong-tong itu berisi ribuan ekor ikan lele. Ya. Apalagi di samping setiap tong terdapat pipa PVC tertinggi tong, ya. Itu lebih tepat. Kemudian sementara itu pipa tersebut berfungsi sebagai saluran pembuangan agar air dalam tong tidak terlalu berbau. Terakhir, sementara itu tepat di atas tong terdapat keran air yang dialirkan saat limbah lele di dalam tong sudah banyak. Berarti yang tepat adalah B. Yang Pak itu beri warna kuning, itu yang jawabannya yang tepat. Kemudian lanjut untuk soal 31, urutan yang tepat agar menjadi paragraf padu.
1 atau 4 untuk mengawali paragraf tersebut. Kita lihat lagi. 1. Anak-anak diwajibkan membawa pewarna dan kuas. Atau pagi ini anak-anak mendapat tugas untuk membatik dengan teknik colet. Nah, lebih umum 4 ya. Berarti 4 ini tepat untuk kalimat pertama. Nanti dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Berarti 4 ya. Yang depannya angka 1 kurang tepat. Kita undur dulu biar untuk membedakan kita silang aja tadi ya. Oke. Kenapa Pak Ito kasih tanda? Biar kita tidak membaca lagi A dan B-nya. Kita fokus pada C dan D. Kita analisa lagi. Pagi ini anak-anak mendapat tugas untuk membatik dengan teknik colet. Dijelaskan. Setelah itu nomor 1. Anak-anak diwajibkan membawa pewarna dan kuas. Setelah itu apa? Nah, ini pilihannya berbeda. 3 atau 2. Kita baca dulu yang 2. Anak-anak mulai membatik pada kain yang disediakan atau mereka akan mewarnai motif batik yang sudah dibuat sebelumnya. Yang mana yang tepat? Ayo. Anak-anak mulai membatik pada kain yang disediakan atau mereka akan mewarnai motif batik yang sudah dibuat sebelumnya di sekolah. Nah, ini yang lebih tepat adalah 2 dulu. Maaf, 3 ya. Berarti gini urutannya. Pagi ini anak-anak mendapat tugas untuk membatik dengan teknik colet. Anak-anak diwajibkan membawa pewarna dan kuas. Mereka akan mewarnai motif batik yang sudah dibuat sebelumnya di sekolah. Mereka itu mengacu pada anak-anak tadi ya. Kemudian anak-anak mulai membatik pada kain yang disediakan. Kain yang sudah dibatik dijemur di bawah panas matahari. Berarti jawabannya adalah C. Yang D kurang tepat. Sorry. Maaf. Ini salah ya. Oke, next nomor 32. Pemerintah tengah merevitalisasi TPA Regional Piungan di Kabupaten Bantul. Revitalisasi dilakukan untuk menambah kapasitas TPA. Setiap harinya TPA Piungan menerima sampah dari Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Sampah organik didaur ulang menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan menjadi barang lain yang lebih berguna. Pertanyaannya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas. Kalimat sebelum titik-titik itu apa? Sampah organik dan anorganik. Berarti kalimat yang tepat di sini adalah membahas tentang organik dan anorganik. Kita cek. A. Sampah dipilah menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Wah, ini tepat ini ya. Karena di sini menjelaskan tentang membahas tentang organik dan anorganik. Oke, A ya. Sejumlah pemulung tidak. Sampah anorganik diolah menjadi pupuk. Nah, ini bukan, karena tadi sudah dijelaskan 2 kalimat, 1 organik, yang kalimat berikutnya adalah anorganik. Berarti yang sedikit umum yang tepat adalah A. Oke, lanjut ya. Nomor 33. Iklan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah konsumsi madu setiap hari. Badan sehat, kantong hemat. Badan kuat, COVID-19 lewat. Rasa manis, sejuta manfaat. Badan sehat, imun kuat. Nah, ini yang paling tepat adalah saling menguatkan ini ya. Badan sehat. Kenapa? Karena imunnya kuat ya. D.
sorry. Oke. Ya, jawabannya D ini ya. Maaf tadi ada pencet apa tadi. Oke. Oke, D ya. Nah, D. Lanjut. Soal nomor 34. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks di atas. Oke, 34 kalimat yang tepat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Mengapa mencuci tangan menggunakan sabun itu penting? Tangan kita menyentuh banyak benda setiap harinya seperti pensil, buku, mainan, kursi, dan lainnya, sehingga sangat mungkin tangan kita terkena banyak kuman, bakteri, atau virus. Oleh karena itu, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun agar dapat menghilangkan kuman, bakteri, atau virus di tangan kita. Yuk, kalimat yang tepat sebelum kata-kata oleh karena itu. Keseluruhan tangan kita akan menjadi kotor dan berbau. Tangan menjadi perantara kuman, bakteri, atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Kita harus membersihkan tangan kita secara rutin untuk mencegah sakit. Tangan kita harus bersih terutama ketika akan makan. Ya, berarti yang tepat di sini apa? Di situ tadi untuk mencegah, yang menghilangkan kuman, bakteri, dan virus di tangan kita. Ini kenapa? Agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Nah, B ya. Oh, kok tidak ganti? Oke, B. Soal 35. Gempa yang melanda Bantul 2006 silam berhasil ribuan rumah penduduk. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ini luluh lantak berarti ya. Luluh lantak. Luluh lantak ketika ada awalan me dan akhiran kan, maka kata dua kata itu akan menjadi satu kesatuan, yakni meluluh lantakan. Berarti C. Yang B itu tidak baku, lulu lantak. Itu enggak baku ya. Oke, lanjut nomor 36. WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona COVID-19 sebagai pada tanggal 9 Maret 2020. Istilah yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut adalah, sebagai apa? Epidemi, pandemi, endemi, atau wabah. Nah, yang tepat adalah pandemi. Nah, yang tepat adalah pandemi. Kemudian, epidemi itu apa sih sebenarnya? Epidemi itu penyakit menular yang terjangkit dengan cepat di daerah yang luas. Tapi lebih luas lagi pandemi. Pandemi itu berdasarkan geografis. Jadi wabah terjangkit serempak di mana-mana ya, meliputi daerah geografis yang luas, lebih luas daripada epidemi. Endemi itu di wilayah tertentu ya, berarti endemi, kemudian lebih luas lagi epidemi, yang lebih luas lagi itu pandemi ya. Jadi karena ini hampir seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia mengalami atau terkena virus corona, maka di sini jawaban yang tepat adalah pandemi. Istilahnya ya, yang tepat. Nomor terakhir 37 bagian Pak Ito, karena nanti nomor yang lain adalah bagian guru lainnya. Masyarakat diharapkan waspada dan berhati-hati terhadap segala jenis penipuan yang atas nama pihak tertentu. Penulisan kata yang bercetak miring adalah
diatasnamakan. Ingat, ketika ada awalan dan akhiran, ya, me dan kan, maka dua kata itu menjadi satu kesatuan. Berarti ini yang tepat adalah mengatasnamakan. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nah, D ya. Sudah, itu dari Pak Ito. Semoga apa yang kita bahas tadi anak-anak paham, dan kedepannya untuk ujian berikutnya anak-anak nilainya lebih optimal lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.